Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita semua masih diberi Allah nikmat keimanan, keislaman, kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul melalui media Zoom ini dalam rangka untuk melaksanakan multaqa ulama Melayu bersyariah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Para asatiz, para tuan guru, ayyuhal mukarramun, para sahibul fadilah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, terima kasih kami telah diizinkan untuk menyampaikan aqwal minal ulama. Tentu karena kita punya kebiasaan di Riau, karena di sini banyak orang-orang Melayu, biasanya diawali dengan pantun. Mula perbuatan dengan bismillah, akhir perbuatan dengan alhamdulillah. Sungguh bahagia berkumpul dengan ulama Melayu bersyariah untuk membicarakan menuju Islam kafah. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada malam yang berbahagia ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa ditunjuki kita semua ke jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz, para ulama, para sahibul fadilah yang hadir pada malam yang berbahagia ini, ketika kita membicarakan di tengah pandemik, tiba-tiba muncul rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Maka kami memandang yang pertama, semestinya masa pandemik itu para pemimpin pemerintah itu mestinya membincangkan atau menyelesaikan segala problem yang sedang terjadi. Bagaimana pada saat itu rakyat butuh pelayanan dari pemimpinnya untuk menyelesaikan masalah. Tapi tiba-tiba dimunculkan RUU HIP. Tentu ini mencederai kebutuhan rakyat dan juga mencederai, kalau kita lihat isinya, umat Islam. Maka kita tidak terelakkan, para ulama pun juga angkat bicara untuk menolak itu. Karena kita tahu bahwa rancangan undang-undang ini merupakan wasilah masuknya orang-orang komunis yang akan memerintah negeri ini. Maka sebagai ulama, sebagai para ustadz tuan guru, tentu ini menjadi hal penting untuk kita sikapi. Kita tahu bahwa ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi yang senantiasa mengingatkan umat ini ke jalan yang benar, yang senantiasa memberikan hikmah-hikmah bagaimana setiap individu masyarakat itu mencintai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada hal-hal yang akan menghambat sampainya kebenaran itu di tengah-tengah umat, maka para ulama juga tidak tinggal diam untuk senantiasa mengingatkan, baik itu individu masyarakatnya, komunitas masyarakat, bahkan pemimpin negara. Karena kita tahu di masa pandemik ini bukanlah rancangan undang-undang ini yang dibutuhkan umat, tetapi yang dibutuhkan umat pengayoman dari pemerintah. Bagaimana sulitnya mereka mencari nafkah, banyaknya yang putus hubungan kerja, dan tidak sedikit perusahaan-perusahaan itu mem-PHK karyawannya. Ini kan problem yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pandangan kami yang kedua, bahwa munculnya rancangan undang-undang HIP ini tentu tidak terlepas dari siapa pemegang tampuk pimpinan saat ini, siapa yang kuat politiknya saat ini. Maka seolah-olah dialah yang mampu ataupun yang berkuasa sehingga
melakukan semena-mena tanpa ada memikirkan urusan umat. Dan ini terjadi dikarenakan memang dasar negara yang diterapkan saat ini itu lemah. Karena dari manusia. Karena setiap dari manusia dan tidak dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk mengatur sebuah negara yang besar ini, tentu ini akan mudah diotak-atik, mudah dirubah. Karena kalau ada aturan itu dari Sang Maha Kuat yang menciptakan langit dan bumi, maka manusia tidak akan bisa mengubah begitu saja. Pasti banyak yang membelanya. Kita contohkan, misalnya sholat zuhur itu 4 rakaat. Kalau ada yang ingin mengubahnya menjadi 3, maka banyak yang akan memprotes itu. Kenapa? Karena aturan itu dari Sang Yang Maha Kuat. Begitu juga ketika orang ingin melaksanakan ibadah haji. Perintah Allah menunaikan ibadah haji itu di Mekah. Tapi ada yang mengatakan kita ibadah haji di Pekanbaru saja misalnya. Ini pasti banyak yang protes. Kenapa? Karena perintah itu dari Yang Maha Kuat. Maka oleh karena itu, karena aturan dan dasar negara ini lemah, maka kita perlu punya aturan yang dari Sang Yang Maha Kuat, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mampu menyelesaikan segala problem. Tidak akan mudah orang mau taati dasar negara dari Sang Yang Maha Kuat. Tadi sudah banyak para ustadz, tuan guru, sahibul fadilah yang menjelaskan bahwa sistem dalam Islam itu tidak lain adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sebenarnya yang diinginkan dan yang sesuai dengan umat Islam. Ibaratkan ikan itu cocoknya dalam air. Ketika air itu dijauhkan dari ikannya, maka ikan itu akan menggelepar bahkan bisa mati. Nah, saat ini bahwa aturan yang pantas kepada umat Islam itu adalah aturan dari Allah. Lalu dijauhkan, maka banyak umat Islam ini menggelepar bahkan bisa mati. Kita lihat banyak masalah saat ini. Perkara kecil saja tidak mampu diselesaikan ketika aturan itu tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga banyak problem-problem yang terjadi di masyarakat. Bahkan negara punya hutang yang banyak. Belum lagi sulitnya masyarakat ini memperoleh lapangan pekerjaan. Maka ini menjadi pemikiran dan juga fakta yang terjadi yang perlu diselesaikan. Maka tidak lain yang harus dilakukan baik individu masyarakat, terlebih lagi para ulama, para tuan guru, para sahibul fadilah, yaitu menyerukan bagaimana agar negeri ini yang sudah banyak masalahnya ini harus diselesaikan dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tegaknya khilafah Islamiyah. Dan itu tak bisa dipungkiri. Di samping dia mampu menyelesaikan segala problem yang terjadi saat ini, dia juga merupakan tajul furud yang harus kita perjuangkan. Maka seorang ulama, kiai, para asatiz senantiasa harus istiqomah di jalan kebaikan. Karena kita tahu kondisi saat ini tidak lain banyak ujian-ujian yang akan melintasi oleh para ulama, para kiai. Karena mereka akan berupaya dengan maksimal orang-orang yang benci kepada Islam itu untuk mengajak segala lini, apalagi dia sebagai tokoh umat, menjadi penyuluh umat, untuk mengajak mereka mendukung ide-ide yang bukan dari Allah. Tentu ini ujian juga dari kita. Maka seorang ulama tidak diragukan lagi keyakinannya kepada Allah. Seorang ulama tidak diragukan lagi rasa cintanya kepada Allah. Seorang ulama tidak diragukan lagi mestinya keistiqomahannya kepada Allah. Karena dia tidak akan khawatir apapun selama itu dia lakukan untuk taat kepada Allah, untuk meninggikan agama Allah, maka dia akan terus melakukan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun.
Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Maka akhir dari kalimat yang ingin kami sampaikan, marilah sama-sama kita serukan kebenaran ini, bahwa sudah saatnya umat ini paham bahwa yang aturan yang mesti dilaksanakan di tengah-tengah umat ini tidak lain adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh lama sekali sudah umat ini sengsara. Sungguh lama sekali tokoh-tokoh agama, orang-orang yang memperjuangkan syariat ini dimata-matai, dituduh macam-macam. Padahal kebenaran yang disampaikan itu berguna bagi setiap individu masyarakat, bahkan negeri ini. Bahkan Islam itu juga mampu menjaga harta kekayaan yang ada saat ini. Maka ini perlu kita ingatkan, terkadang banyak yang belum paham, disitulah peran ulama, peran kiai, sahibul fadilah, agar umat ini paham bahwa aturan yang mesti dilaksanakan adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan umat ini juga bisa bangkit, tercerahkan akal mereka, sehingga mereka pun juga ikut bersama para tuan guru, para kiai, para ulama untuk menyongsong tegaknya kembali aturan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khilafah Islamiyah. Akhir kata, kami akan menyampaikan sebuah pantun lagi. Awal perbuatan dengan bismillah, akhir perbuatan alhamdulillah. Kalau ingin selesai segala masalah, maka tegakkanlah syariah dan khilafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.